Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan keberkahan, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di tempat ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dan pahala yang besar atas hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah bahas dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama terkait masalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang begitu panjang terkait ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap tiga laki-laki. Yang pertama orang yang kusta, kemudian yang kedua yang botak, yang ketiga yang buta, yang tidak bisa melihat. Yang kusta maka dia diberikan seekor unta, kemudian yang botak seekor sapi, kemudian yang buta kambing, ya. Kemudian yang lolos dari ujian dari tiga orang ini yang mana? Ya, yang buta, yang hewan ternaknya adalah kambing. Ya, sehingga ini dijadikan pelajaran jamaah sekalian. Ya, faidah yang sudah kita sampaikan sudah sangat banyak. Ya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki saat ini berupa harta, pangkat, jabatan, status sosial atau apapun itu, maka ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Baik, kemudian hadis yang kedua yang kita bahas adalah masalah keikhlasan. Ya, keikhlasan terkait tiga orang yang terkurung di dalam gua. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang yang berteduh di dalam gua, kemudian pintu gua tersebut tertutup oleh sebongkah batu. Maka mereka mengatakan kita tidak bisa keluar dari gua ini sampai kita menyebutkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan soleh yang telah kita lakukan dahulu. Maka orang yang pertama dia berdoa, ya. Dia mengatakan, dulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah sangat tua renta. Kemudian saya tidak pernah mendahulukan orang lain untuk minum kecuali orang tua saya yang memulainya. Tidak mendahulukan anak, tidak mendahulukan istri. Dan suatu ketika saya pulang terlambat. Ternyata kedua orang tua saya sudah tidur dan saya membawa segelas air susu. Saya pegang terus air susu itu. Ternyata pagi hari orang tua baru bangun. Kemudian saya berikan. Ya, kata dia, ya, seandainya saya melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, maka bukalah pintu goa ini. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pintu goanya terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa keluar dari pintu itu, dari goa itu. Kemudian laki-laki yang kedua, dia mengatakan, ya Allahumma kanat li bintu ammin. Dulu saya memiliki anak paman, berarti sepupunya. Ya, dia memiliki sepupu dan dia sangat menyukai sepupunya ini, perempuan. Dia sangat sukai. Ketika dia mengutarakan cintanya, ternyata dia ditolak.
Kemudian berlalunya masa, dia pun melupakan masalah tersebut. Ternyata sepupunya ini yang perempuan tiba-tiba datang minta bantuan kepada laki-laki tersebut. Kata laki-laki tersebut, saya bantu, syaratnya engkau harus berzina dengan saya, harus tidur dengan saya. Maka dia sanggupi. Ketika sudah mau berzina, maka perempuan itu mengatakan, tidak layak bagimu untuk melepas cincin yang bukan hakmu. Maka pun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan wanita tersebut dan juga dia berikan uang yang sudah dia janjikan. Kata dia, ya Allah, kalau saya lakukan ini ibtigha'a wajhika, karena mengharapkan wajahmu, fafarij anna ma nahnu fi, maka bukakanlah pintu goa ini. Maka kata Nabi, bergeser lagi sedikit tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang mempekerjakan orang lain. Dia mengatakan, saya membagi-bagi ujroh kepada para pekerja. Ternyata ada satu orang yang tidak hadir, sehingga uangnya tersebut saya gunakan untuk investasi. Saya belikan unta, belikan kambing, belikan sapi, sampai banyak sekali jumlahnya, memenuhi lembah. Beberapa tahun kemudian dia datang, dia bilang, mana ujroh saya, mana upah saya dahulu. Kata dia, semua yang kamu lihat ini, semua binatang yang kamu lihat ini, semuanya milikmu. Kata dia, atas tahzi'ubi, apakah kamu bercanda denganku? Kata laki-laki ini, tidak, itu milikmu semuanya. Maka dia ambil semuanya tanpa disisakan satu pun. Coba bayangkan. Ya, tanpa disisakan satu ekor anak kambing kah, atau anak unta, atau anak sapi, dia ambil semuanya oleh dia. Kata laki-laki ini yang di dalam gua, ya Allah, kalau saya lakukan itu karena mengharapkan wajahmu, maka bukakan pintu gua ini. Kata Nabi SAW, pintu gua pun terbuka dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Baik, ini jamaah sekalian, ya, pembahasan hadis yang kedua yang kita bahas, dan ini banyak faidah yang akan kita sebutkan di sini. Baik, yang pertama faidah yang akan kita sebutkan terkait masalah birrul walidain. Ya, yang pertama, ya, bakti kepada orang tua. Bakti pada orang tua adalah pintu surga. Adalah pintu surga. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang masih memiliki kedua orang tua, maka dua orang tua itu adalah pintu surga bagi kalian. Yang tinggal memiliki satu, maka satu pintu surga yang ada di rumah. Ya, sehingga keberadaan kedua orang tua jamaah sekalian, maka hendaknya dijadikan kesempatan yang besar agar kita bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengaminkan doa malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril berdoa. Dia mengatakan, "Rogma anfi rojulin adraka walidayhi." Celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi ternyata tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Karena itu tadi, orang tua itu adalah pintu surga. Sehingga jangan sampai kehilangan kesempatan yang emas ini, yang besar ini, untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Selalu ditelepon ya, kalau kita jauh dari orang tua ditelepon. Dan kalau orang tua nelpon, angkat. Jangan sampai tidak diangkat. Salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya ketika ayahnya atau ibunya nelpon tidak diangkat. Itu durhaka namanya. Antum ingat kisahnya Juraij? Juraij ketika itu sholat sunnah. Ingatnya dia sholat sunnah. Kemudian dipanggil oleh ibunya. Kata ibunya, ya Juraij. Maka dia dalam keadaan sholat mengatakan, Ummi o sholati. Ya Allah, yang saya harus jawab ini, apakah ibuku atau saya teruskan sholatku? Maka dia teruskan sholatnya. Hari kedua datang lagi ibunya, ya Juraij. Wahai Juraij, kata dia, ibuku atau sholatku? Ternyata dia pilih sholatnya. Yang ketiga kalinya datang lagi ibunya, ya Juraij, kata dia, ibuku atau sholatku? Ternyata dia ikuti sholatnya, dia teruskan sholatnya. Maka ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta taltaki al-bagiyah. Ya Allah, jangan engkau matikan si Juraij sampai dia difitnah oleh wanita pelacur. Coba bayangkan, ini sholat, dia tidak jawab seruan ibunya, dianggap durhaka. Ya, dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fala taqullahuma
uff, ya, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata saja tidak boleh. Ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian, kalau orang tua nelpon langsung diangkat. Kalau misalnya terlewatkan, telepon balik langsung. Ya, jangan pura-pura sibuk, pura-pura tidak tahu sehingga ya kita dikategorikan sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, faedah yang kedua, ya, keutamaan menghindari zina. Menghindari zina. Ya, keutamaan menghindari zina. Ya, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendapatkan naungan di hari kiamat. Di hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan ini adalah laki-laki da'athu imra'atu dzatu jamalin wa mansibin. Jadi seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Jadi dia wanita yang punya kedudukan, berarti dia kaya raya. Jadi selain dia cantik, kaya raya, punya kedudukan. Kemudian diajak berzina. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah. Dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk para pemuda ya. Para pemuda ya, dan pemudi, karena disebutkan ini syabun. Syabun itu pemuda. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek diajak kemudian menolak, wajar. Ya, tapi kalau antum sebagai pemuda yang subhanallah lagi perkasanya, ya, kemudian menolak, apalagi di zaman sekarang ini, ya, maka ini luar biasa top. Kata Nabi akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, dari 3 ini yang kita sebutkan kemarin, ada yang mengatakan yang paling berat yang A, ada yang mengatakan yang B, ada yang mengatakan yang C. Yang C. Ya. Wallahu a'lam, ini tergantung dari orangnya masing-masing sebenarnya. Tapi di zaman saat ini, yang B ini diantara yang paling berat. Ya. Saya ingin perlihatkan satu hal jamaah sekalian. Ada seorang ibu-ibu chat ke saya. Untuk baca dia. Bayangkan, jadi dia tugasnya kasih rekomendasi untuk orang yang menikah di bawah umur. Kemudian dia sebutkan, sebelum saya kasih rekomendasi, yang mau menikah di bawah umur, ternyata sudah banyak yang hamil. Dari 34 yang datang itu 17 sudah hamil semuanya. Berarti setengahnya kan ya? Ya, setengahnya, bayangkan. Setengahnya sudah hamil. Di zaman sekarang ini, ya. Sehingga hadis ini kalau dia diamalkan jamaah sekalian, ya, menghindari perzinahan, maka ini potensi yang besar, modal yang besar agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat saja, tapi di dunia juga. Ya, antum bayangkan betapa besar malunya orang-orang yang hamil di luar nikah. Baik, kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ya. Yang C adalah amanah seorang pegawai ya. Amanah seorang pegawai. Apa namanya? Seorang apa ini? Seorang bos ya. Amanah seorang bos, dia harus amanah. Apalagi para pemimpin, dia harus amanah. Ini juga di zaman sekarang ini fitnah yang terbesar kalau dia tidak amanah. Ya, kalau dia korupsi, kemudian dia mengambil hak para rakyatnya, ini pintu besar dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi dia harus amanah. Sebagaimana amanahnya laki-laki yang ketiga ini, ketika datang orang yang meminta upahnya, maka dia kasih semuanya tanpa menyisihkan satupun. Ya. Baik, kemudian yang lain jamaah sekalian, faedah yang lain daripada ini adalah bolehnya bertawassul, ya, boleh bertawassul. Bertawassul itu artinya apa namanya? Meminta perantara. Jadi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertawassul.
Bertawassul artinya dia meminta perantara. Dan perantara di sini yang dibolehkan ada 3 hal. Yang pertama, nama dan sifat Allah. Sifat Allah. Misalnya kalau orang berdoa, dia meminta rezeki. Apa salah satu nama Allah yang pemberi rezeki? Ya Razzaq ya. Ya Razzaq. Jadi kalau dia berdoa, ya Razzaq, Allahumma rzuqni. Atau kalau diterjemahkan, wahai yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki kepada saya. Ya. Ya Alim, alimni, wahai yang maha berilmu, berikan ilmu kepadaku. Ya, apa lagi yang lain? Ya. Ya Syafi, ya, wahai yang maha menyembuhkan, ishfini, ya berikan kesembuhan kepadaku. Jadi dia bertawassul menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama yang baik tersebut. Kemudian yang kedua, iman dan amal soleh. Dan amal soleh. Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan amanna, ya Allah kami ini beriman kepada Allah. Jadi iman dan amal soleh bisa digunakan untuk bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna faghfir lana, maka ampunilah kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, doa orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup. Artinya kalau misalnya kita datang kepada seorang ustadz, seorang kiai, atau seorang syekh, kita minta tolong doakan saya. Boleh atau tidak? Boleh. Dia masih hidup, ya. Dia masih hidup. Kalau kita datang, tolong doakan saya, atau tolong doakan anak saya ini, semoga menjadi anak yang soleh. Itu boleh. Karena yang pertama, syekhnya itu masih hidup, ustadznya masih hidup. Tapi kalau ustadznya sudah meninggal dunia, datang ke kuburannya, kemudian, wahai Ustadz Fulan, rahimahullahu ta'ala, tolong doakan saya. Ini tidak bisa. Ya, ini bentuk dari kesyirikan. Ya, bentuk dari kesyirikan yang harus dihindari. Jadi doa orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup, maka ini tawassul yang dibolehkan. Ya, tawassul yang dibolehkan. Sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab, ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka dia mengatakan, kunna natawassalu bika binabiyika. Ya Allah, dulu kami bertawassul melalui nabimu, yaitu dengan Nabi SAW ketika masih hidup. Tapi setelah meninggal dunia, maka kami bertawassul dengan paman Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Faidah yang kedua ini, ya, ikhlas dalam beramal. Ini faidah yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Ya. Dan ini sudah kita sebutkan pada hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan sesuai yang diniatkan. Fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Ini ikhlas dalam beramal. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua terkait masalah keikhlasan di dalam beramal. Baik, saya kira cukup jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, memudahkan segala urusan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.